Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 12. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Imamat 12, Pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit hatan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Amin. Makna dan kesimpulan Imamat 12 adalah 1. Penyucian setelah kelahiran. Perempuan yang melahirkan harus menjalani masa pemulihan, 40 hari untuk anak laki-laki, 80 hari untuk anak perempuan, sebelum kembali beribadah. Maknanya, menunjukkan perlunya penyucian rohani setelah peristiwa besar dalam hidup. 2. Korban sebagai tanda pemulihan. Ibu membawa korban, burung merpati atau anak domba, sebagai tanda penyucian dan pengampunan dosa. Maknanya, pengorbanan simbolis untuk pemulihan hubungan dengan Tuhan setelah kelahiran. 3. Ketaatan terhadap hukum Tuhan. Hukum ini menekankan pentingnya ketaatan umat terhadap peraturan Tuhan. Maknanya, Tuhan mengajarkan umat untuk taat, dengan memahami setiap bagian hidup berhubungan dengan Tuhan. Kesimpulannya, penyucian dan pemulihan. Kelahiran memerlukan penyucian rohani untuk kembali ke hadapan Tuhan. Aksesibilitas pengampunan. Tuhan memberikan jalan pengampunan yang terbuka bagi semua, baik yang mampu maupun tidak. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.